Hashim di Hasan War, Borak Tawar. Ya Rum. Tamam ya. Merhaba. Merhaba. Alacaksınız. Burada paket olurken size burada ikram ediyorlar su eşliğinde. Yiyorsunuz ve tadına bakıyorsunuz. İstediğinizden Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Domun Al-Fatih channel Mutaka Hospialis. Selamat datang kembali di channel Domun Al-Fatih. Waktu di Turki itu, kalau udah minggu-minggu ini mendekati hari raya, itu banyak banget di jalan-jalan itu jualan coklat. Kalau di Indonesia kan kita hari raya ketupat gitu ya. Nah kalau di Turki itu disebutnya Şeker Bayramı, hari raya gula gitu, manis-manis lah, gula itu kan manis ya. Terus kalau udah mendekati minggu-minggu mau lebaran seperti ini, biasanya itu di jalan-jalanan itu banyak yang jualan dadakan ini coklat-coklat gitu, banyak di mall-mall juga coklat-coklat diskon banyak banget, terus murah-murah beraneka ragam. Waktu saya dari sana kan pulang itu pas lebaran ya, jadi sempet ngeborong coklat dulu berapa kotak gitu untuk keluarga ya. Jadi beberapa produk coklat itu pada banting harga gitu, ada yang kiloan, ada yang pokoknya aneka macam deh. Semua coklat itu banyak banget ketika mendekati lebaran. Terus saat puasa di sana itu jam 2 itu kita udah mulai sahur jam 2, karena jam 3 lebih gitu, setengah 4 lah Padang paling lambatnya itu sudah subuh gitu. Kadang nggak nyampe setengah 4 sudah subuh gitu. Jadi kita mulai sahur itu jam 2 atau setengah 3 paling lambatnya itu kita udah sahur. Nah sedangkan buka puasanya kita buka puasa sampai jam, kadang paling cepat itu awal-awal jam 8 malam, tapi semakin ke ini akhir-akhir itu sampai setengah 9, kadang jam 9 malam gitu, itu baru buka puasa. Itu siangnya karena kan di bulan puasa itu masuknya udah bukan musim dingin lagi. Ketika udah bukan musim dingin, mulai musim semi, itu mulai musim panas, apalagi itu siang lebih panjang daripada malamnya. Sedangkan kalau di musim dingin, malam hari itu panjang banget. Bahkan kalau musim dingin itu jam 5, jam 6 itu udah gelap gitu, udah maghrib, udah samalah kayak di sini. Tapi subuhnya itu jam 7 itu baru subuh, jam 6, jam 7. Nah terus jam 8 pagi itu udah kayak masih jam 5 gitu, masih gelap kayak jam 5 lebih gitu. Itu padahal masih jam 8 dulu. Nah jadi kalau di bulan puasa ini kita dulu ini bukannya kan jam segitu ya, setengah 9, jam setengah 9-an. Kemudian isyanya kan berarti jam setengah 10-an waktu itu, jam setengah 10 lah. Nah terus kita udah mulai tuh tarawehnya kan, ini sama taraweh semuanya selesai itu kira-kira jam 11 deh baru selesai. Terus ngobrol-ngobrol dulu jam 12. Terus abis itu ngobrol-ngobrol kan, baca Quran dulu bentar, terus ngobrol sama teman-teman. Ya udah tidur itu kira-kira sekitar jam 12 itu ini tuh paling cepet gitu, kadang segitu jam 12 itu tidur. Kemudian bangun lagi jam 2 buat sahur. Kemudian dari sahur itu, setelah sahur subuhnya cepet. Kalau misalkan kita keluar itu kerasa banget panasnya, haus bangetnya, sampai lemes gitu. Kalau keluar biasanya kan ini ngabuburit gitu. Kalau sore-sore dulu sih sama teman-teman ngabuburit. Ya udah itu kayak kuat dan gak kuat, panas banget ya, tapi itu sih seru gitu.
beda suasana. Terus yang paling dikangenin saat di sana itu, kangen banget kalau udah buka puasa itu di meja makan ngayal banget. Ada namanya gorengan, terus ada lontong, terus ada sambal kacang sama es kelapa gitu. Udah halu banget ya ngayalin kayak gitu selama puasa di sana tuh. Kangen banget sama yang itu, gorengan, lontong, terus sambal kacang sama es kelapa itu. Pokoknya kangen banget dah. Pas lebaran, kalau lebaran kan ada opor ayam, ada ketupat. Di sana kita orang-orang Indonesia tuh ngumpul biasanya bikin sendirilah lontong dari itu tuh, bikin dari plastik gitu. Terus kita bikin opor-opor ayam gitu, bumbu-bumbunya kan kita ada kadang nyimpen gitu, bumbu-bumbu yang udah instan udah jadi, terus kita masak gitu sih. Yang paling kangenin tuh pas di sana ya, sedih banget kalau udah ada takbiran terus kita nggak ada keluarga gitu ya, tapi untungnya masih bisa telepon. Nah kebetulan kan saya waktu itu ayah saya meninggal pas saya di Ankara ketika tahun kedua di Turki. Itu sedih banget deh, apalagi kalau ada takbiran itu sedih banget. Sampai sekarang sih sedihnya, jadi pas pulang-pulang itu udah kayak ada yang kurang gitu, jadi karena udah nggak ada lagi ayah. Ya itu sih pengalaman selama Ramadan di Turki. Nanti ada video saya belanja di Carrefour, jalan-jalan yang ngabuburit sama Ahmed Farouk Doana. Tunggu saja nanti videonya ya guys. Pernah beberapa kali saat lebaran itu main ke orang Turki, diundang makan gitu, pasti di situ ada coklat sama namanya kolonnya gitu. Jadi kita kayak hand sanitizer gitu, tangan kita dikasih, terus wangi banget baunya, dikasih itu dulu, kemudian nanti dikasih coklat, dibagiin coklat gitu. Nah, setelah dibagiin coklat, ngobrol-ngobrol dulu. Setelah semuanya sudah siap, meja makannya sudah disediakan makanannya, baru kita dipersilakan untuk duduk ke meja makan untuk makan hidangannya sudah disediakan. Ada pokoknya macem-macem sih hidangannya gitu. Ada biasa, pasti ada salad gitu, pasti itu ada salad. Kan kadang kita suka ikan gitu, suka ayam, jadi mereka menyediakannya untuk orang Indonesia itu dikasih saladnya, dikasih tuna ton balek gitu, ton balek ya, itu loh tuna yang udah dikalengan terus dicampur sama salad gitu. Ada tomat, isinya ada salada, kemudian ada timun itu isi ininya. Kadang ada cabenya, tapi cabenya itu nggak pedas sih, manis. Terus ada kawurma gitu. Kawurma tuh daging yang udah dicincang potong-potong, dadu gitu. Terus pakai bumbu ala masakan Turki. Terus biasanya ada kentangnya gitu. Terus pokoknya itu enak sih, makanannya itu enak. Karena kita orang Indonesia biasanya sih dikasihnya tuh ayam kanat gitu, jadi sayap itu dimasak itu sih, dimasaknya itu khusus deh, masakan itu ala Turki gitu ya. Itu enak banget. Terus setelah semua makan menu utamanya, terus ada nasinya biasanya. Sebelum makan itu kita pasti dikasih corba dulu. Dikasih corba tuh kayak sup gitu, kayak bubur gitu. Ada yang terbuatnya dari kacang-kacangan, ada juga yang dari ayam gitu. Nah itu pasti kita dikasih corba dulu sebelum dikasih makanan berat. Nah terus setelah selesai makan itu biasanya kita ngeteh, kita dikasih teh, namanya ngecai ya, ngasih chai gitu. Nah selain chai kadang kita ditawarin juga mau kopi enggak gitu, nanti dikasih kopi. Nah kopinya di sampingnya itu pasti ada Turkish Delight itu, kadang Turkish Delight, kadang juga coklat sih gitu. Tapi kebanyakan sih pakainya itu Turkish Delight, atau bahasa Turkinya itu lokum sebutnya, itu loh yang kotak-kotak dadu gitu yang manis, Turkish Delight. Nah itu kita selama jamuan lebaran yang pernah saya alami itu seperti itu ketika main di rumah orang Turki gitu. Nah terus jangan lupa setelah selesai kita mau pamitan pulang karena sudah dijamu semuanya,
kita ucapin terima kasihnya tuh Elinize Salek gitu, semoga tangannya diberikan kesehatan gitu, pokoknya enak makanannya gitu, makasih banyak gitu, Allah Raza Olsun gitu, Gorsurus gitu, udah kita pulang deh. Nah terus juga kadang beberapa kali sih saya ngalamin dapat itu salam templok dari orang-orang sana, orang-orang Turki asli gitu, ada yang 100 lira, 50 lira gitu, lumayan buat jalan-jalan setelah itu tuh sama teman-teman, buat persediaan juga selama liburan gitu, buat beli kuota internet. Ya seperti itu ya, terima kasih. Oke, nantikan kisah lainnya tentang apa saja yang saya alami di Turki tetap di channel Domun Al-Fatih Gorsurus. Assalamualaikum. Çok güzel. Öyle mi? Seviyor mu acı? Çok sevdim, çok güzel. Aynı acısı fazla yok. Evet. Iya, Benyamin Hoca nyobain sambal terasi.